Oke, ntar kalau ada yang aku jelasin aneh ntar bilang aja ya. Jadi si transitional zone itu kan zona dimana si arah aliran listriknya itu tegak lurus sama leadnya itu, atau si resultannya itu nol. Gede banget, resultannya itu nol. Maksudnya resultan nol tuh gimana sih, kayak ke atasnya itu sama, ke bawahnya juga sama. Jadi kalau ke atas 5 ke bawah 5 berarti kan plus 5 min 5 nol kan. Nah terus yang perlu diperhatikan lagi, maksudnya apa sih kok ke atas sama ke bawahnya sama. Jadi kan listrik itu listrik jantung itu kan ada arah aliran listriknya kan. Nah normalnya itu si arah aliran listrik yang dari SA node sampai ke serabut Purkinje sampai ke miokard yang lainnya itu tuh arahnya tuh ke sini. Kalau dilihat dari bidang apa nih namanya, bidang apa namanya, transversal ya, itulah pokoknya arahnya tuh ke sini set. Nah makanya dia di V6 ini kurvanya tinggi banget kan, karena emang mendekati si arah aliran listrik ini. Sedangkan di sini di V5 udah mulai mengecil kan, karena udah mulai menjauh. Di sini juga udah mulai mengecil, maksudnya yang R yang ke atas itu udah mulai mengecil, sampai di bagian sini dia udah udah sama, ke atas sama ke bawahnya tuh sama. Kenapa? Karena dia tuh tegak lurus. Oke, kita anggapnya tegak lurus. Jelek banget sebelah ya. Nah kita anggap aja tegak lurus sama si bukan V4, maaf ya Allah, tegak lurus sama si V3. Nah kenapa tegak lurus? Karena saat si aliran listriknya itu ini aliran listrik ya, saat si aliran listrik itu ke sana kok jadi merah sih, saat di aliran listrik itu ke sana zret gitu kan. Sedangkan si lead V3 itu lagi ngarah ke sini. Lead V3 yang kita pasang di jantungnya pasien lagi ngarah ke sini. Seret, dia lagi ngukur ke sini kan. Nah, bayangin aliran listriknya yang kuning, sedangkan V3-nya ke sini. Nanti kalian lihat di V3 itu, bukan nanti yang sekarang. Di V3 itu, arah listrik yang V3 itu terhadap si aliran listrik yang kuning dia tegak lurus kan. Mengartikan apa? Bahwa si aliran listrik yang kuning tadi kalau diproyeksikan ke arah V3 dia bakal jadi nol kan. Kayak kalian ingat gak sih kalau proyeksi yang kesini kalau misalnya ada arah ke sana, berarti proyeksi ke arah X nya itu kesini. Kalau proyeksi Y nya tuh berarti kesini. Nah sama juga halnya kayak si proyeksi aliran listrik yang ini terhadap si lead V3 yang ini. Dia tegak lurus kan? Tegak lurus otomatis nanti si aliran listriknya itu bakal ada di titik sini. Jadi nggak miring sama sekali, nggak apa sih, di titik nol lah, di titik nol dari V3. Nah, tandanya di situ tuh dia aliran listriknya tuh aliran listrik dia tuh nol gitu loh, nggak, resultannya tuh nol dan nggak mengarah ke V3 sama sekali. Sedangkan kalian bayangin kalau semisal dibandingin sama aku back dulu biar nggak ribetin. Bandingin sama si V1 nya itu kesini kan, seret. Nah dia tuh bener-bener hampir literally bukan berbanding terbalik, arahnya tuh kebalikan kan. Aliran listriknya ke sana, sedangkan si V1 lihatnya tuh ke sana. Nah makanya tuh dia bener-bener extremely tuh si V1 nya kurvanya ke bawah, karena dia menunjukkan arah yang negatif. Jadi kita asumsikan positifnya tuh ke sana. Kalau berlawanan tuh negatif kan, berarti kan ke sana. Kalau negatif berarti si kurvanya bakal ke bawah. Nah udah kan ke bawah, berarti pokoknya tadi kata kuncinya di tegak lurus. Transitional zone itu dimana aliran listriknya itu tegak lurus sama salah satu lead dari mereka. Jadi kalau normalnya itu arahnya ke sini, berarti kan tegak lurusnya kan di V3 kan, otomatis V3 nya itu dia nanti bakal kayak begini kurvanya, karena dia si garis yang ini nih
kalau diproyeksiin ke arah sini, yang nggak bakal ke kanan, nggak bakal ke kiri, bakal di titik 0. Jadi resultannya 0. Oke, nanti gelombangnya juga resultannya 0. Dah. Nah, sekarang kita bandingin sama gambarnya Zakizoid. Aku ngeliatin di gambar Zakizoid atau gambar Dr. Movie, tapi ya pokoknya gambar yang tadi dikirim Zakizoid. Nah, di sini kita lihat ada V4, V5, V6, V1, V3. Kan yang punya garis ke atas dan ke bawah itu antara V1 sama V2 kan. Tapi kita nggak tahu transitional zone-nya di mana. Nah, kalau dari cara aku itu kita lihat dulu si aliran tertingginya tuh di mana. Nah, aliran tertingginya itu dia ada di V5 kan. Nih, ada di V5 kalau mau lihat. Gila, tinggi banget gitu kan. Nah, berarti si arah aliran jantung tadi dia hampir searah V5. Nah, kata kunci itu. Ini jantungnya yang tadi udah kita bikin. Jantungnya mana? Sumpah nggak bisa bikin jantung di sini, coy. Udah kita bikin jantung di sini, maaf ya. Kita bikin jantung di sini. Tadi kan V1, anggaplah tadi V1, V2, V3, V4. Jelek lah, aku cari jantungku dulu. Nah ya nih, tadi udah kita lihat kan, nih kita bandingin sama si ini, ada di V5 yang paling tinggi, berarti arah aliran jantungnya itu searah sama V5. Oke, berarti di sini kita udah dapat arah si aliran jantungnya itu hampir searah sama V5. Dah kan, yang bagus, kurang bagus. Oke, ini aliran jantungnya kita udah tetapin di sini. Nah, berarti kalau mau lihat transitional zone-nya, berarti yang tegak lurus sama dia. Yang tegak lurus sama dia berarti itu kan antara ke sini sama ke sini kan. Atau kalau misal gambar aku jelek banget dan nggak mencerminkan arahnya, bisa jadi juga di bawahnya V1 atau di antara 1 atau V2. Tapi menurut aku sih antara V1 sama V2 nggak sih? Di sini atau di sini. Nah, bingung. Kita lihat kan, kita bingung nih, ke atas apa ke bawah ya transitional zone-nya ya. Nah, berarti kita lihat dulu di grafik yang lain, grafik di lead yang lain. Nah, di sini kita lihat nih di V1 sama V2 udah hampir nunjukin ke atas sama ke bawah yang hampir sama, walaupun beda banget sih selisihnya. Kita pertama lihat dulu di V1 itu selisihnya berapa nih? 7 dikurang 2, min 7 dikurang 2, berarti kan min 5 kan. Sedangkan ini 5, 10, 15, 19, ini ada 21 ke bawahnya, minus 21, ke atasnya ada plus 7, berarti kan 21 kurang 7 berapa ya? 16 ya? Enggak, 14 tau ya, 14, berarti sini min 14. Nah, berarti kalau aku asumsiin nih, berarti nanti dia lebih ngarah ke V1 karena resultannya tuh lebih kecil dari V1, lebih menjurus nolnya tuh ke V1, walaupun nanti ternyata nolnya bisa di bawah V1 nya lagi, di bawah V1 entah itu di lead posterior atau malah justru nggak kedetek di lead manapun, karena emang nggak ada arah yang bisa mencerminkan si transitional zone. Nah, makanya udah kan, nah berarti kita bisa lihat transitional zone-nya bisa antara V1 atau V2 atau bahkan di bawahnya sini, karena kita nggak tahu arah sebenarnya jantung tuh kemana. Yang kita tahu arahnya itu mendekati si V5 tadi. Di V5 tadi, kenapa arahnya mendekati V5 arah aslinya? Karena tadi kan di V5 kita udah sama-sama lihat kan, dia yang paling tinggi aliran jantungnya, berarti dia arah aliran listrik jantungnya tuh menjurus ke V5. Berarti transitional zone-nya kan tegak lurus, tadi antara ke V1, V2 atau di bawah V1 sama ke yang arah ke atas sini, Tapi kan kalau yang ke atas tadi kan nggak mungkin kan, soalnya tadi kita udah lihat lead-nya itu udah menjurus ke V1, V2 atau di sekitar sini gitu. Nah, terus tuh ini tuh yang hasil kayak gini tuh, yang aneh-aneh kayak gitu biasanya tuh dia udah kelainan. Kenapa kelainan? Karena ya orang juga normalnya arah jantung aja kan ke sana kan, dia udah
udah kayak muter banget gitu loh, antara ada hipertrofi di bagian di daerah sini, makanya arah arus listrik jantungnya tuh bergeser, atau entah ada infark di sini, jadinya makanya nggak ada aliran jantung yang kesini, kayak kurang banget aliran jantung yang sana, atau apa ya, kayak atrofi juga mungkin, bukan infark tadi, atrofi sebelah sini juga bisa. Jadi antara di sini atrofi atau ada hipertrofi di sini klinisnya, tapi aku nggak tahu karena klinisnya sebenarnya aku masih ngawang banget gitu loh, nggak bisa mutusin satu diagnosisnya gitu deh.